Kalau hanya menyalahkan hujan, mending nggak usah ke sini. Galak banget bro. Ya. Lebih lanjut, Kisworo juga bilang gini nih. Ya. Seharusnya momen kedatangan presiden ke Kalsel digunakan untuk berani memanggil pemilik perusahaan tambang, sawit, hutan tanaman industri atau HTI dan hak pengusahaan hutan atau HPH. Dalam sebuah dialog terbuka di hadapan rakyat dan organisasi masyarakat sipil. Ya kayak diminta pertanggungjawaban gitu ya. Hari ini saya meninjau banjir di Provinsi Kalimantan Selatan yang terjadi di hampir 10 kabupaten dan kota. Ini adalah sebuah banjir besar yang mungkin sudah lebih dari 50 tahun tidak terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan. Terakhir, saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban yang meninggal di musibah banjir di Kalimantan Selatan ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan keikhlasan. Senin 18 Januari yang lalu, Presiden Jokowi mengunjungi lokasi banjir Kalimantan Selatan, guys. Nah, saat tiba di lokasi di Kecamatan Martapura Timur itu sekitar jam 13.26 waktu Indonesia Tengah, Presiden justru disambut dengan hujan yang sangat deras ya. Sehingga setelah Presiden melihat kondisi banjir dari atas jembatan, agenda susur sungai ya yang sebelumnya dijadwalkan menggunakan perahu karet milik marinir ini terpaksa banget dibatalkan. Sayang banget ya kalau itu bisa jalan, agendanya Presiden bisa melihat dengan lebih akurat tuh kondisi air banjirnya seperti apa. Nah, emang nih aktivitas Presiden ini selalu menarik perhatian banyak orang ya, of course. Di beberapa grup pertemanan ya, WA grup begitu beredar nih foto Presiden itu lagi berjalan di depan ya, dikawal tentunya oleh pengawalnya dan juga rombongan di Desa Mekar, ini Pasar Papan Martapura. Nah, yang menarik itu di belakangnya itu banyak banget orang yang mengabadikan apa yang dilakukan Presiden tadi dengan sangat antusias ya. Gue nggak tahu nih kerumunannya melanggar prokes apa enggak. Nah guys, kemudian Presiden itu menemui masyarakat ya yang ada di sisi timur jembatan. Lalu membagikan paket sembako. Kebetulan ya hujan sudah reda dan Presiden lanjut mengunjungi posko pengungsi yang ada di Stadion Demang Lehman, Martapura. Nah, Presiden ya terlihat membagikan kotak-kotak makanan kepada beberapa anak yang of course ya menerimanya dengan sangat-sangat riang gembira. Ya iyalah ya, dikit banget loh anak Indonesia itu yang sempat ketemu langsung sama presidennya. Makasih donat. Mau bilang apa ke Bapak Presiden? Makasih. Tadi dikasih apa sama Bapak Presiden? Masker. Mau ucapin apa sama Pak Presiden? Nah gue termasuk guys, ini curcol, bukan curcol ya, cerita dikit. Gue termasuk yang sangat beruntung kali ya, karena gue sempat ketemu langsung dengan beberapa presiden. Kalau gue inget, gue pernah ketemu langsung dengan Presiden Soeharto, gue pernah ketemu sama Presiden B.J. Habibie, of course. Gue pernah ketemu sama Presiden Gus Dur. Gue pernah ketemu sama Pak SBY, ya. Gue tapi belum pernah ketemu sama Pak Jokowi ya. Nggak pernah diundang soalnya. Nah jadi anak-anak ini pasti beruntung banget ya. Ya walaupun mereka ketemu presiden dalam konteks ada bencana. Nah jadi bisa dikatakan nih buat anak-anak ini adalah satu blessing ya. Ya walaupun ya tetap ya tadi situasinya sebenarnya memprihatinkan kan dalam kondisi bencana. Nah guys, ada fun fact nih. Dari kotak-kotak makanan yang dibagikan presiden kepada anak-anak tadi tuh kita ngelihat ada yang dapat kotak
yang tulisannya Hokben, yang jadi paket nasinya Hokben kayaknya, dan juga ada yang dapat donatnya Jeko. Nah, gue nggak tahu ya, apakah kedua brand tadi ini berdonasi gitu ya, tanda kutip sponsor, atau tim sekretariat presiden tuh beli nih, ya, lalu kemudian dijadikan buah tangan presiden untuk anak-anak tadi. Gue nggak jelas. Yang jelas kalau kita lihat bocah-bocah tadi tuh happy banget ya. Nah ternyata Jeko sendiri di akun sosmednya, sosmed resminya juga sudah posting foto serupa di mana presiden membagikan produk mereka ya kepada anak-anak korban banjir Kalsel yang tadi lu lihat ya. Hal yang sama juga dilakukan Hokben ya. Di sosmednya tuh ada foto presiden memberikan kotak Hokben kepada warga korban banjir dari dalam mobilnya. Nah, gue cuma pengen bilang nih bravo nih ya buat Hokben dan juga buat Jeko ya. Karena dalam pandangan gue, kalian ini memang cerdas dan pandai melihat peluang. Of course yang gue maksud adalah melihat peluang beramal ya. Semoga amal kalian ini tulus ikhlas dan mendapat balasan dari Tuhan yang Maha Kuasa ya. Amin. Nah guys, bukan cuma anak-anak loh yang girang ketika dikunjungi Presiden Jokowi ya, emak-emak juga demikian ya. Karena buat mereka kunjungan presiden ke tempat mereka mengungsi ini adalah hal yang menimbulkan kesan yang sangat mendalam. Ya kapan lagi ya bisa ketemu atau mungkin sempat ngobrol sedikit ya, bersapaan sedikit dengan presiden. Itu kan bener, ibarat seneng luar biasa gitu. Dan harapan saya Pak Jokowi memang membantu semuanya. Mudah-mudahan ada jalan dari Allah Ta'ala untuk Pak Jokowi membantu kami semuanya. Bangga dan gembira, semangat semuanya. Terima kasih atas bantuannya. Nah, apresiasi yang tinggi menurut gua harus kita sampaikan kepada Presiden Jokowi ya. Karena beliau berhasil menghadirkan sosok yang humanis dan penuh perhatian kepada rakyatnya yang sedang ditimpa bencana, menjadi korban banjir yang menggenangi hampir seluruh Kalimantan Selatan. Nah, kehadiran presiden ini setidaknya beberapa saat berhasil menghibur para korban banjir. Sehingga mereka ya sebentar ya setidaknya bisa melupakan beban berat mereka. Walaupun ya mungkin setelah presiden kembali ke Jakarta, mereka harus kembali berhadapan nih guys dengan realita kehidupan mereka yang suram pasca bencana banjir ini. Nah, presiden juga tampaknya guys itu sudah berhasil mengobati kekecewaan sejumlah warga Kalsel yang dinyatakan dijaga Twitter ya beberapa waktu yang lalu ya. Lu tahu ya video gue sebelumnya. Ketika itu kan ceritanya awalnya itu presiden lewat tweetannya itu menyampaikan duka cita ya, memention lah bencana gempa bumi di Sulbar dan sebelumnya bencana longsor di Sumedang. Tapi di situ presiden nggak langsung nyebut bencana banjir Kalsel ya. Terus akhirnya presiden banjir tweet tuh ya dari netizen yang bilang bahwa Kalsel juga banjir, hampir terendam dan segala macam. Ya untung di hari yang sama tuh presiden langsung ngeluarin cuitan baru yang menyampaikan juga duka cita mendalam dan pernyataan beliau tentang bencana banjir di Kalsel. Nah, selain kepada Presiden Jokowi, ya apresiasi juga harus kita kasih sama siapa nih? Sama tim sekretariat kepresidenan, ya, yang mereka itu mampu ya mengabadikan lalu merangkai momen-momen kehadiran Jokowi di Kalimantan Selatan dengan sangat baik, guys. Sehingga menghadirkan satu dokumentasi yang sangat menurut gue tuh sangat puitis lah itu ya. Sangat menyentuh hati kita semua sebagai audiens, termasuk gue. Ya gue tersentuh banget lihat video tadi. Nah guys, orang-orang yang cerdas, orang yang berakal itu selalu menjadikan semua hal yang terjadi dalam kehidupan sebagai opportunity to learn ya. Termasuk hal yang tidak disukai, termasuk bencana. Ya kenapa? Karena dari learning proses tadi ya itu diharapkan kita bisa mengatur langkah lebih lanjut nih. Sehingga hal-hal buruk yang kita nggak suka itu kemudian nggak terulang lagi ya di masa yang akan datang. Nah guys, dalam konteks banjir besar yang melanda Kalsel beberapa hari belakangan, kita juga perlu tahu apa yang menjadi sebab. Ya, supaya kita bisa antisipasi kan di masa-masa yang akan datang. Nah, sebelum ngomong yang serius, lo lihat dulu nih ya, ada satu meme.
Aduh super ya netizen. Pusing gue kalau sama netizen beneran ya. Ada aja idenya dan yang gue salah tuh ada waktu gitu ya buat bikin. Jadi di meme itu lo lihat ini ada yang kesel banget kayaknya. Jadi kalau banjir Jakarta itu pasti Anies. Tapi kalau banjir Kalsel itu hujan. Kenapa ya kalau banjir Jakarta yang disalahin bukan hujan dan banjir Kalsel yang disalahin bukan pejabat? Lu jawab sendiri deh ah. Nah, kita dengar dulu ya apa kata Pak Presiden Jokowi mengenai sebab terjadinya banjir di Kalsel. Ini adalah sebuah banjir besar yang mungkin sudah lebih dari 50 tahun tidak terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan. Curah hujan yang sangat tinggi, hampir 10 hari berturut-turut, sehingga daya tampung Sungai Barito yang biasanya menampung 230 juta meter kubik sekarang ini masuk air sebesar 2,1 miliar kubik air, sehingga memang meluap di 10 kabupaten dan kota. Nah guys, kalau disimak walaupun agak tersendat dan terbata-bata ya, Presiden Jokowi memberikan keterangan yang cukup detail ya sebenarnya. Ya, intinya dia bilang gini kan, ini Sungai Barito nih, ini menampung biasanya 230 juta meter kubik debit air yang masuk ya. Itu daya tampungnya. Cuman gara-gara hujan yang super deras ya emang ya 10 hari belakangan ini, Sungai Barito dipaksa nih untuk menampung 3,1 miliar meter kubik air. Wih, berapa kali lipat ya, gila ya. Jadinya luber ya dan banjir parah ke daerah aliran sungai di sekitarnya, termasuk di Kalimantan. Nah guys, ternyata statement Pak Jokowi ini mengundang kritik keras dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. Ya, di mana Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, meminta Presiden tidak menyalahkan curah hujan sebagai penyebab banjir Kalsel. Dengan kesel nih ya, Kisworo bilang gini, kalau hanya menyalahkan hujan, mending nggak usah kesini. Galak banget bro. Ya, lebih lanjut Kisworo juga bilang gini nih, ya. Seharusnya momen kedatangan Presiden ke Kalsel digunakan untuk berani memanggil pemilik perusahaan tambang, sawit, hutan tanaman industri atau HTI dan hak pengusahaan hutan atau HPH. Dalam sebuah dialog terbuka di hadapan rakyat dan organisasi masyarakat sipil. Ya kayak diminta pertanggungjawaban gitu ya. Nah guys, ternyata kritik keras, kritik pedas ya Kisworo ini nggak cuman omdo ya. Artinya dia punya dasar yang cukup valid dan solid gitu ya. Kenapa? Karena Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN sebagaimana yang dikutip oleh pikiranrakyat.com menganalisis bahwa penyempitan hutan yang terjadi selama 10 tahun terakhir itu berkontribusi besar terhadap terjadinya banjir di DAS, daerah aliran Sungai Barito, ya berarti termasuk Kalimantan Selatan. Itu kata LAPAN. Nah, analisis LAPAN ini guys, ternyata juga selaras banget dengan temuan
LSM Transformasi untuk Keadilan Indonesia atau TUK Indonesia. Ini pernah gua bahas ya di video gua sebelumnya. Tahun 2018 ya, lembaga ini merilis hasil penelitian berjudul 2018 Tycoons in the Indonesian Palm Oil. Ya. Nah, data penelitian tadi antara lain mengatakan tahun 2015 lahan sawit di Kalimantan itu luasnya 3.714.292 hektar. Gede banget ya. Lalu 2 tahun kemudian 2017 meningkat menjadi 4.340.060 hektar. Artinya dalam 2 tahun aja itu terdapat penambahan 16,85% guys. Atau 625.768 hektar. Ya gua nggak tahu itu 2017 ya. Sekarang 2021 awal nih ya. Mungkin udah jauh lebih luas lagi. I don't know, gua belum dapat data barunya ya. Nah, yang buat gua aneh nih, pihak istana yang diwakili oleh Pak Muldoko, Kepala KSP, itu menegaskan bahwa selama Pak Jokowi jadi presiden, itu kan berarti mulai 2014 ya, itu gak ada lagi katanya izin baru untuk alih hutan Kalimantan, baik untuk perkebunan sawit maupun pertambangan. Nah ini gue bingung ya, kan tadi data dari TUK Indonesia itu 2015-2017 ya ada penambahan berapa tadi? 625.768 hektar ya kebun sawit di Kalimantan doang loh, belum di wilayah-wilayah Indonesia yang lain. Kalau Pak Muldoko bilang selama era Pak Jokowi nggak ada izin baru untuk alih lahan Kalimantan untuk perkebunan sawit dan pertambangan, pertanyaannya itu yang ngizinin. Ya kan lahan itu kan nggak bisa disulap ya, ditambah gitu nggak ada kan. Jadi kalau tadi ya lahan sawit nambah tuh artinya ada alih lahan ya. Nah itu yang ngizinin siapa? Pusing gua. Nah guys, rasanya kita jadi bisa paham nih ya keresahannya Walhi ya. Dan itu juga menurut gua harusnya menjadi keresahan gua dan keresahan kita semua nih. Kenapa? Karena gini, potensi hujan yang super dahsyat ini yang melanda Kalimantan termasuk Kalsel ini adalah hal yang sudah diprediksi sebelumnya oleh BMKG. Tapi kok kita ngelihat pemerintah tuh tetap aja kelihatan gagap ya di dalam merespon ini. Ditambah lagi nih yang lebih krusial, banjir seperti ini udah terjadi tahunan. Ya walaupun memang diakui yang tahun ini lebih dahsyat dibanding sebelumnya. Tapi sebelum-sebelumnya selalu banjir. Dan penyebab bencana ekologis ini udah jelas, yaitu apa tadi? Perubahan tutupan lahan, ya konversi lahan di Pulau Kalimantan yang selama 10 tahun terakhir ini terjadi dengan sangat drastis. Ya, Lapan udah ngomong begitu, ya TUK Indonesia udah ngomong begitu, Walhi udah ngomong, ya gua nggak tahu nih kenapa masih aja ya didiemin. Jadi Pak Jokowi ini masih nyalahin hujan dan daya tampung sungai sebagai penyebab banjir ya. Nah persoalan yang lebih mendasar ya yaitu tadi ketika Pak Jokowi ngomong nih persoalan perubahan tutupan lahan atau konversi lahan ini sama sekali nggak diadres. Sama sekali nggak disinggung oleh Presiden di dalam statementnya ya ketika mengunjungi banjir. Nah guys sekali lagi gue pengen bilang, gue sangat berterima kasih, kita ini sangat berterima kasih loh ya sebagai rakyat Indonesia kepada Presiden Jokowi yang tadi gue bilang sangat humanis. Ya kita tahu Pak Jokowi begitu mendengar kabar tentang bencana banjir Kalsel itu langsung menginstruksikan jajarannya kirim perahu karet dan logistik untuk bantu warga. Kita juga apresiasi banget nih kedatangan Pak Jokowi langsung meninjau lokasi banjir, meninjau korban. Melihat dampaknya kayak apa, dialog dengan masyarakat, termasuk membawakan paket Hokben dan Jeko buat anak-anak ya. Itu kita appreciate. Tapi suka nggak suka nih guys, gue harus bilang. Yang sebenarnya lebih diharapkan dari Pak Jokowi sebagai seorang pemimpin tertinggi di level nasional adalah apa? Ketegasan seorang kepala negara ya untuk menghentikan deforestasi Pulau Kalimantan dan memulai sebuah proses reforestasi, penghutanan kembali yang berkelanjutan. Dan ini satu-satunya loh guys,
yang bisa menghentikan banjir di tahun-tahun mendatang. Ya. Gua nggak tahu apakah Pak Jokowi memahami dan mau bergerak untuk memenuhi harapan tadi. I don't know. Guys, itu aja dari gua. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.